Ada satu tulisan dari Kiai Haji Imaduddin di mana ini ada persoalan di dalamnya, tapi sayangnya tulisan ini sudah nggak ada lagi. Tapi untungnya saya pernah membuat konten ini dan juga ada YouTuber yang pernah mengupload sehingga saya bisa lacak. Judulnya adalah menjawab Buya Yahya tentang isbatun nasab. Tetapi kalau tulisan ini kita cari, dulunya ini ditulis di situs Nahdlatul Ulum, kalau tidak salah tanggal 14 Agustus 2023. Karena ini masih sangat up to date sampai sekarang, karena ini termasuk kepada poin Kiai Haji Imaduddin bicara nasab gitu ya. Nolak Ba'alawi dari sini poinnya salah satunya gitu ya. Tapi kalau kita cari seperti di sebelah itu, nggak ada tulisan ini. Bahkan Buya Yahya saja kita ketik nggak ada lagi di situ. Ada apa tulisan ini hilang? Saya masih husnudon. Mungkin transisi dari situs lama ke situs baru mungkin banyak tulisan yang tidak termuat kembali atau bagaimana. Tetapi saya akan coba sajikan di mana masalah dari tulisan ini. Dari tulisan yang berjudul menjawab Buya Yahya tentang isbatun nasab di sini. Di sini bicara syuhroh. Saya akan tunjukkan sepertinya Kiai Haji Imaduddin terbalik ketika memahami sebuah ibarah di dalam kitab. Nah, itu judulnya ya. Terbalik ya, atau sungsang ya. Coba perhatikan salah satu dari poin di sini yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah ada satu ibarah dalam kitab Usulu wa Qawaidu fi Kasfi Mudda'i Asyarafi wa Muzawwiri An-Nasabi. Mestinya usulun ya, usulun wa qawaidu ya, ya bebas lah masalah itu ya. Di sini dikatakan ya, ini kitabnya Ibrahim bin Mansur ya, Al-Hashimi Al-Amir ya. Atharus syuhrati wal istifadati liqabuli aw raddi rijali amudin nasabi in kana fihi man lam yudhkar fi kutubin nasabi awit tarajumi awit tarikhi usulun wa qawaidu fi kashfi mudda'i syarafi wa muzawwiri an-nasab ya, halaman 7. Terjemahnya Kiai Haji Imaduddin di sini adalah pengaruh syuhroh wal istifadah atau tasamu, kalau dalam fikih juga sering disebut tasamu ya, untuk diterimanya tokoh-tokoh nasab, diterima atau ditolaknya ya, keliru mengartinya kalau hanya diterima ya, kan liqabuli auradi, untuk diterima atau ditolaknya ya tokoh-tokoh nasab itu jika di dalamnya ada nama yang tidak disebut dalam kitab-kitab nasab, kitab-kitab tarojim atau kitab-kitab sejarah. Ini ada dalam kitab Usul Qawaid fi Kasfi Mudda'i Syaraf wa Muzawwir Nasab ya, halaman 7. Jadi kitab ini mengungkap tentang kaedah-kaedah dan dalil-dalil atau metode-metode cara mengungkap orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai syarif dan juga orang-orang yang suka memalsukan nasab. Nah, begitu ya. Sekarang kira-kira ibarah ini bicara siapa, Pak? Bicara tentang orang yang disebut atau yang tidak disebut? Nah, itu pertanyaannya. Karena di sini kan man lam yudhkar. Jadi dari rijal amudin nasab itu ada yang tidak disebut, kan begitu bahasanya Pak. Sehingga kalau ada yang tidak disebut itu, maka masih tidak apa-apa kalau sudah suhroh. Artinya dalam nasab yang sudah suhroh itu, jika misalnya ada jalur nasabnya yang tidak disebut oleh kitab manapun, ini bukan Ubaidillah Pak, Ubaidillah disebut Pak. Ya, karena di sini adalah kutub tarikh, kutub sejarah, kitab apa saja Pak, dan tidak mesti yang sezaman kalau di sini. Ya, karena penulis kitab ini mengisbat Ba'alawi Pak, mengatakan Ba'alawi sahih. Ya, dia buat teori tidak mungkin dengan teorinya itu lalu hasilnya Ba'alawi batal. Orang yang buat teori ada mengatakan Ba'alawi sahih kok ya. Cuman bukan masalah itu. Kalau Kiai Imaduddin kan biasa kan ngambil teorinya, nolak hasil, ngambil teorinya tapi menolak pendapat dari yang membuat teori, kan biasa ya, seperti siapa itu Morinya Al-Marasyi itu, Mahdi Rojai, kan teorinya diambil tapi pendapatnya ditolak, kan dibilang prank lah, ditolak atau apalah begitu ya. Jadi di sini yang dibicarakan itu orang yang tidak ada namanya atau ada namanya. Kalau kita berpikirnya sederhana, jelas di sini adalah bicara tentang orang yang tidak disebut namanya. Sehingga ada dalam kitab nasab, misalnya Al-Muntaqa fi Nasabi Hasan Al-Mujtaba, kitab-kitab nasab itu tidak ada yang sempurna. Maka misalnya disebut anaknya Maman ada 5, tidak menutup kemungkinan akan ada anak yang lain yang tidak pernah disebut dalam kitab manapun.
itu masih bisa diterima selama ada buktinya. Apa buktinya, Pak? Ya syuhra wal istifadah, begitu ya. Tetapi saya fokus di masalah ini ya. Jadi kita sepakati dulu, ini kira-kira bicara apa? Ya, mungkin kamu tidak setuju dengan saya, tapi saya memahami secara lafaz saja, nggak usah jauh-jauh. Fungsi dari syuhroh di dalam menolak atau mengisbat nasab itu adalah ketika ada nama yang hilang. Gampangnya kan begitu, Pak. Nama yang hilang itu apa? Jalur nasab ada yang tidak terdokumentasikan dalam kitab nasab, dalam kitab sejarah, dalam kitab tabaqat atau dalam kitab tarojum. Jadi ada jalur nasab yang hilang. Maka itu tetap bisa diterima nasabnya selama memang nasabnya sudah syuhra wal istifadah. Makanya Pak, nasab syuhra wal istifadah itu tembusannya bukan hanya ke Rasulullah Pak, tapi ke kabilah. Kabilah itu di atasnya Rasul Pak, jauh. Ya. Jauh sebelum ada kitab nasab bahkan ya, kabilah itu ya. Artinya tidak mungkin ada kitab nasab di zaman itu, tidak mungkin ya. Kitab nasab yang kita kenalkan setelah masa Rasulullah, kabilah itu sebelum masa Rasul. Jadi syuhra itu bisa nembuskan nasab orang sampai ke kabilahnya di atas Pak. Jadi nggak butuh kitab nasab Pak. Maka dari itu kalaupun ada nama tidak disebut, nggak ada persoalan selama orang sudah sepakat bahwa orang ini syarif ya, bahwa orang ini nyambung nasabnya kepada kabilah tertentu begitu. Tapi perhatikan bagaimana cara Kiai Haji Imaduddin mengambil kesimpulan dari tulisan ini. Coba perhatikan itu di atas kan masih ada yang terpotong itu, Muzawwirin Nasab ya halaman 7. Ini sebagai bukti bahwa ini tulisan persis ada di bawahnya. Jadi setelah Kiai Haji Imaduddin menerjemahkan seperti tadi itu, lalu kesimpulan Kiai Haji Imaduddin seperti ini. Ketika Ahmad bin Isa telah disebut dalam kitab-kitab nasab pada masanya, mempunyai anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain, maka suhrohnya Ubaidillah sebagai anak Ahmad pada masa ini tidak bisa diterima. Karena bertentangan dengan tokoh Ahmad yang telah disebut dalam kitab-kitab pada masanya bahwa ia tidak punya anak bernama Ubaidillah. Loh, kok jadi bicara Ahmad Pak? Kok jadi bicara nama Ahmad yang disebut Pak? Ini kan bicara orang yang nggak disebut namanya. Gimana sih? Ini yang kadang ya, nggak tahu kenapa tulisan ini hilang ya. Ini yang kadang membuat kita bingung. Tadi ibarah itu Pak bicara tentang orang yang disebut apa nggak disebut? Kan yang nggak disebut Pak dalam kitab apapun. Lah ini Bapak sebut nama Ahmad, Bapak sebut nama Muhammad putranya, nama Husain, nama Ali. Itu kan yang disebut Pak. Ya berarti nggak ada hubungannya dengan ibarah tadi. Ibarah tadi itu mengenai Ubaidillah Pak. Kalau Bapak bilang Ubaidillah nggak disebut. Ya. Ternyata Ubaidillah pun masih disebut. Ya. Walaupun bukan di kitab-kitab yang Bapak maksudkan ini. Artinya kenapa Bapak menafikan Ubaidillah disebut. Lalu ketika ada ibarah yang mendukung walaupun tidak disebut. Kalau syuhra masih bisa diterima. Bapak pakai ibarah itu untuk yang disebut. Benar-benar bernafsu ya. Pokoknya Ubaidillah itu harus gagal ya. Kok gitu? Ya masa begitu ya? Nah itu ya. Ini pemanasan saja ya. Pemanasan saja ya. Untuk menggerakkan otak kita. Sebetulnya polemik nasab ini di mana sih? Ya mungkin di sini. Telisut memahami kalimat. Ya. Kitab hilang. Ya. Tidak terima pendapat ulama. Maunya pendapat sendiri. Ya. Dan satu lagi, rancu membedakan antara syuhroh dengan sahada bisima, sahada bin nadar. Sehingga semua diharuskan sezaman, maka kalau nggak sezaman berarti tidak bisa menjadi syahadah. Ah, itu masalahnya. Padahal kalau kita pakai teori nasab mah Pak ya, kalau sudah ada khutun nasabah, maka ghalabatud dhanni lahu bayyinatun. Seorang nasabah ketika mengisbat sebuah nasab, menyebut nasab itu dalam kitabnya, secara ghalabatud dhon, persepsi paling kuat dia pasti punya dalilnya. Walaupun kata orang lain tidak ada. Itulah Pak, pundak kesikohan seseorang yang menjadi penopang bagaimana nasab itu sah. Ya. Bahkan harus ada kitab sezaman Pak. Gimana sih? Ya begitu ya. Allahumma tidak ada sabil.